Di negeri Yaman, tepatnya di kota Tarim yang harum dengan para ulama dan wali Allah, lahirlah seorang bayi pada tahun 1044 Hijriah, 1634 Masehi. Bayi itu diberi nama Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kelak dikenal sebagai seorang imam, wali besar, dan penulis wirid agung yang disebut Ratibul Haddad. Sejak kecil, Abdullah menunjukkan tanda-tanda keberkahan. Namun, Allah mengujinya dengan cobaan yang berat. Saat berusia 4 tahun, beliau kehilangan penglihatannya. Dunia menjadi gelap, tapi hatinya justru diterangi oleh cahaya iman. Ia berkata, Allah menutup mataku dari dunia, agar hatiku terbuka, melihat cahaya akhirat. Walau buta, semangat beliau menuntut ilmu sangat luar biasa. Ia belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf dari para ulama besar Tarim. Di antara guru utamanya adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, seorang wali besar yang membimbingnya hingga mencapai makom kewalian. Hari-harinya dipenuhi dengan zikir, ibadah, dan dakwah. Ia tak hanya mengajar, tetapi juga menghidupkan hati umat. Dari rumah kecilnya di Tarim, beliau menuntun banyak murid yang kelak menjadi ulama besar di berbagai negeri. Suatu hari, ketika melihat umat Islam semakin sibuk dengan dunia dan mulai lalai dari zikir, hati beliau tersentuh. Maka dengan penuh kasih, beliau menyusun sebuah wirid yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran, doa Rasulullah SAW, dan zikir para salihin. Wirid itu dikenal dengan nama Ratibul Haddad. Ratib ini bukan sekadar bacaan, tapi penyucian jiwa dan benteng keimanan. Siapa yang membacanya dengan hati yang hadir, insya Allah dijaga dari bala, gangguan jin, dan godaan nafsu dunia. Hingga kini, Ratibul Haddad dibaca di berbagai negeri, dari Yaman, Hadramaut, hingga Indonesia dan Malaysia, menjadi warisan spiritual yang hidup lebih dari 3 abad. Imam Al-Haddad dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi karena akhlaknya yang lembut, tawadu, dan cinta kepada umat. Ia sering berkata, jadilah engkau seperti bumi yang diinjak manusia, tetapi darinya tumbuh segala kebaikan. Beliau wafat pada tahun 1132 Hijriah, 1720 Masehi dalam usia sekitar 88 tahun, di Tarim, tempat para wali dan ulama bersemayam. Namun, ruh dakwah dan zikirnya tetap hidup melalui Ratibul Haddad, yang terus menuntun hati manusia menuju Allah. Imam Al-Haddad mengajarkan bahwa kebutaan mata bukanlah kebutaan sejati. Yang lebih berbahaya adalah kebutaan hati dari mengenal Allah. Dan siapa yang menjaga zikirnya, maka Allah akan menjaga dirinya.